액션 let's go 저 건물을 찾으러 Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Mahdi dari kelas 12A absen 22. Di sini saya akan menjelaskan proposal usaha budidaya sayuran hidroponik berbasis teknologi modern. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pada era modernisasi, kebutuhan pangan akan terus berkembang dan berkualitas dengan mengutamakan produk yang sehat sehingga meningkatkan minat konsumen. Sayuran memiliki kandungan gizi yang sangat baik. Masyarakat pastinya memilih komoditas sayuran yang berkualitas dan sehat. Sayuran yang berkualitas tergantung pada metode pertaniannya. Metode hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Metode hidroponik tidak menggunakan lahan yang terlalu banyak. Teknik ini cocok digunakan pada tanaman cabai, tomat, dan buah lainnya. Metode hidroponik memiliki kelebihan yaitu dapat menanam tanaman dalam jumlah besar, menghemat lahan, menghemat air. Hidroponik juga memiliki kekurangan yaitu biaya awal dalam memproduksi sayuran. Dalam membangun metode hidroponik membuat biaya menjadi lebih besar. Biaya mencakup membeli peralatan, membeli media tanam, dan lainnya. Hidroponik membuat boros listrik. Saya memiliki visi misi dalam mengembangkan usaha budidaya sayuran hidroponik. Misi saya yaitu menjadi produsen yang bertanggung jawab dan menjaga kualitas produk sayuran yang tinggi. Dalam menjalankan misi, saya juga memberikan visi yaitu menghasilkan produk yang berkualitas, menerapkan teknologi modern dalam proses budidaya, dan mengadakan pelatihan dan operasionalisasi budaya tanaman sayuran menggunakan metode hidroponik. Gambaran umum dan rencana usaha saya. Sayuran yang akan kami budidayakan yaitu selada, bayam, kangkung, pokcoy, dan sawi hijau. Tanaman sayuran hidroponik yang kami produksi memiliki keunggulan khas yaitu tanaman bebas pestisida, kualitas sayuran premium, sayuran tersedia secara berkelanjutan tanpa menunggu, musim sayuran menghemat air, mengurangi resiko penyakit tanaman yang disebabkan tanah, serta mengefisienkan lahan pertanian. Strategi petani produksi tanaman hidroponik dalam mempromosikan produk sayuran segar dengan cara mempromosikan dan penjualan produk sayuran segar dapat dilakukan di media sosial, menjalin kerjasama dengan bisnis kuliner, serta dapat melakukan penjualan langsung ke konsumen dengan menghampiri rumah warga. Budidaya sayuran metode hidroponik memiliki beberapa proses produksi sayuran segar yaitu: yang pertama, pastikan benih dalam keadaan baik dan berkualitas sehingga mempercepat proses benih menjadi kecambah. Kedua, benih ditanam di media tanam yang telah disediakan. Ketiga, bibit yang telah tumbuh akan dipindah dan ditanam ke dalam sistem hidroponik seperti deep water kultur atau DWC. Larutan nutrisi ini diberikan ke tanaman guna untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, pemantauan dan memberikan perawatan tanaman. Selanjutnya akan melalui proses pemanenan sayuran segar dari tanaman. Keenam, produk yang telah dipanen akan dikemas menggunakan kemasan primer yang steril. Pengusaha dalam melakukan analisis usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Sayuran hidroponik tidak memerlukan tanah sebagai media tanam sehingga minim mengalami penyakit yang disebabkan oleh tanah. Sayuran hidroponik bebas dari pupuk dan pestisida sehingga menjadikan produk sayuran sehat. Tanaman hidroponik memerlukan sedikit air sehingga lebih ramah lingkungan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Metode hidroponik memiliki kelemahan yaitu biaya investasi awal dalam penanaman hidroponik. Biaya mencakup biaya peralatan, biaya media tanam, biaya bibit, biaya perawatan, dan juga biaya teknologi modern yang digunakan. Ketiga, opportunities atau peluang yang dimiliki oleh petani sayuran hidroponik yaitu permintaan pasar terhadap sayuran segar meningkat. Masyarakat membutuhkan gaya hidup sehat dengan membutuhkan sayuran segar sebagai nutrisi bagi tubuh. Petani sayur dapat menjalin kerjasama dengan berbagai mitra seperti restoran, supermarket, swalayan maupun bisnis kuliner. Keempat, threat atau ancaman. Perubahan iklim merupakan faktor penentu dari kualitas produk sayuran yang didapat. Apabila kondisi iklim baik, maka produk sayuran yang dihasilkan akan baik.
Sebaliknya, jika perubahan iklim cuaca buruk, maka kualitas produk akan menurun. Serangan hama yang terjadi pada tanaman juga dapat membuat kerugian yang cukup besar. Saya juga memiliki bisnis modal kanvas atau BMC. BMC mencakup beberapa hal, yaitu key partner, termasuk pemasok, bibit ahli hidroponik, restoran, swalayan, supermarket. Key activities termasuk produksi, perawatan tanaman, pengemasan, dan pengiriman. Key resource termasuk lahan, peralatan bibit, sumber daya manusia, dan jaringan pemasok. Value proposition penghasil sayuran segar dan berkualitas. Customer relationship termasuk edukasi dan konsultasi pelayanan pelanggan. Customer segment restoran, kafe, hotel, supermarket, dan rumah tangga. Channel kerjasama dengan restoran, supermarket, swalayan. Cost struktur biaya investasi awal, biaya operasional, biaya perawatan, biaya perizinan. Value stream termasuk penjualan olahan sayuran, produk sayuran segar. Metode hidroponik memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Dampak positif yaitu penggunaan air lebih efisien, pengurangan penggunaan pestisida, penggunaan limbah larutan nutrisi. Dampak negatif yaitu ketergantungan pada energi listrik, penggunaan plastik terlalu banyak. Target pemasaran usaha saya yaitu yang pertama konsumen rumah tangga, yang kedua swalayan, yang ketiga restoran, yang keempat hotel, yang kelima supermarket. Biaya investasi awal produksi akan saya tampilkan sebagai berikut. Tetap produksi usaha saya akan saya tampilkan sebagai berikut. Biaya variabel produksi usaha saya akan saya tampilkan sebagai berikut. Saya telah menghitung HPP usaha saya. Saya akan menampilkan sebagai berikut. Berdasarkan analisis usaha budidaya sayuran hidroponik berbasis teknologi modern yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bisnis ini memiliki prospek yang menjanjikan. Dengan penerapan teknologi modern, efisiensi produksi meningkat, biaya operasional dapat dikendalikan, serta kualitas hasil panen lebih baik dan berkelanjutan.